Kami boleh datang kepadamu dalam minggu Prapaskah yang ke-6. Kami memasuki babak yang terakhir dari drama Paskah. Kami memasuki minggu sengsara Kristus. Dan kami sangat bersyukur karena Tuhan masih berkenan pada hari ini, dalam ibadah ini, untuk berfirman kepada kami. Biarlah Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka mata hati kami, agar kami tanpa kecuali, baik pendengar maupun pemberita firman, kami sama-sama bersimpuh di kaki Kristus, disapa oleh kasih dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-50, ayat yang ke-4 hingga ke-9. Yesaya 50, ayat yang ke-4 hingga yang ke-9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hariku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menanggapi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 31 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-17.
hati melemah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Di depan lawan aku terhina dan menakutkan bagi para tetanggaku, dan kenalanku kaget melihat aku. Orang di jalan pun lari dariku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Ku telah hilang dari ingatan, telah menjadi bagai barang yang pecah, sebab musuhku berunding melawanku, bersatu hati cabut nyawaku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuh-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Bacaan yang kedua terambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-5 hingga ke-11. Filipi 2 ayat 5
hingga 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, pada hari Minggu Palmarum ini ada dua versi bacaan. Yang pertama adalah versi bacaan Minggu Palmarum yang akan kita baca sebentar lagi, dan versi yang kedua adalah versi kesengsaraan atau Minggu Sengsara, dan itu diambil dari pasal 26 dari Matius. Dan kita akan membaca Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat 11 versi Minggu Palma. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dalam hatinya, dan yang melaksanakannya dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Jemaat Tuhan, saudara yang dihormati, yang saya hormati dan yang dikasihi oleh Kristus, selamat berjumpa. Saya Purboyo, saya pendeta jemaat dari Jemaat GKI Pondok Indah di Jakarta Selatan. Saudara, ada seorang penulis dari India, dia seorang guru spiritual. Dia menulis banyak buku dan dia mengatakan dalam salah satu bukunya sebuah kalimat yang menurut hemat saya sangat menarik. Dia bilang begini, "Peace begins when expectations ends." Kedamaian atau ketentraman atau kerukunan justru dimulai ketika ekspektasi atau dambaan dihentikan atau disudahi. Saudara, Chinmoy, penulis ini mau mengatakan bahwa ekspektasi, dambaan adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang memang manusiawi. Setiap orang punya dambaan atas sesuatu yang lain, atas masa depan dan sebagainya. Itu oke. Manusiawi. Tetapi kadang-kadang dia bisa berbahaya. Saudara, memang adalah wajar bagi Anda dan saya. Kalau Anda memasuki tempat yang baru, rumah yang baru, Anda punya dambaan atau ekspektasi tertentu. Wah, lingkungannya mudah-mudahan oke. Tetangga-tetangganya mudah-mudahan ramah. Dan seterusnya. Anda masuk tempat pekerjaan yang baru juga seperti itu. Mudah-mudahan rekan-rekan saya juga semuanya sangat menerima saya dan sebagainya. Anda masuk ke jemaat yang baru, Anda juga mengharapkan hal yang sama. Mudah-mudahan warga jemaat yang ramah menerima saya, penatuannya baik-baik, pendetanya oke, dan seterusnya, dan seterusnya. Pendeta kalau pertama kali datang ke sebuah jemaat juga mengharapkan sesuatu yang oke, ya kan? Mudah-mudahan penatuannya ramah dan seterusnya dan seterusnya. Juga jemaatnya. Saudara, itu adalah sesuatu yang wajar. Hanya persoalannya adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan itu. Sebab tindakan atau sikap seseorang, sikap hidup bahkan, dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keberhasilan atau kegagalan kita untuk menyelaraskan dambaan kita dengan kenyataan. Kalau ternyata kita masuk ke sebuah lingkungan yang baru dan tetangganya dingin-dingin saja, dan tidak mau menemui kita, ya kita harus menyesuaikan diri. Atau kita terus memikirkannya sampai stres dan tidak kerasan tinggal di lingkungan itu. Begitupun dengan pekerjaan, begitupun juga dengan jemaat. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana kita menyesuaikan atau menyelaraskan dambaan kita dengan realita, itu yang penting. Karena semua itu akan memengaruhi banyak hal. Yang pertama, saudara, bagaimana kita menyelaraskan dambaan dengan kenyataan, itu pertama-tama akan memengaruhi relasi kita dengan orang lain. Dengan orang lain kita biasanya menggantungkan banyak sekali dambaan. Contoh yang paling sederhana adalah contoh dambaan seorang calon mertua dengan calon menantu, ya kan? Calon mertua itu mendambakan dapat menantu, misalnya menantu perempuan, yang akan gemati terhadap anak saya. Gemati itu bahasa Jawa, artinya yang suka memelihara, yang selalu mengurusi dan sebagainya dan sebagainya. Saya nggak tahu bahasa Sundanya apa. Mengharapkan seorang, kalau orang Jawa apalagi ya, seorang menantu yang berbakti kepada suaminya. Ini memang abad 21, tetapi banyak orang Jawa pikirannya masih abad 17 ya. Itu repotnya. Dan sebagainya.
Sebaliknya, wah ini repotnya, sang menantu punya harapan-harapan dan ekspektasi juga. Dia mengharapkan seorang ibu mertua yang penuh pengertian dan mau menerima dia apa adanya. Yang tidak bisa masak, yang kalau kepepet ya senjatanya memang supermi dan seterusnya, begitu loh ya. Nah, kalau nggak ketemu bagaimana? Berantem kan? Ya dong, nggak bisa lain, konflik. Dan konflik yang mulainya kecil soal supermi bisa menjadi konflik yang berkepanjangan, yang bertahun-tahun tidak saling menyapa. Bisa. Mulainya memang supermi doang, tetapi berbahaya sekali. Dan itulah bagaimana kita menyesuaikan harapan dengan kenyataan itu yang bisa memengaruhi relasi. Kemampuan ini juga memengaruhi kinerja. Seseorang yang selalu pikirannya di tempat lain, wah saya nggak enak bekerja di sini, saya nggak enak aktif di sini, di jemaat di sini, dan sebagainya. Saya pengennya jemaat yang begitu, yang seperti jemaat yang di sana itu loh, yang di mall di Jakarta itu loh, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kita akan frustrated istilahnya, akan frustrasi, akan tidak happy, dan sama sekali tidak punya gairah untuk melayani dan kemudian lama-lama untuk berbakti. Dan saudara, kegagalan atau keberhasilan seseorang menyelaraskan harapan-harapannya dengan kenyataan itu juga bisa memengaruhi relasi kita dengan Tuhan. Dan justru saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah masalah banyak orang yang menyambut bahkan mengiringi Yesus ketika masuk ke dalam kota Yerusalem. Saudara barangkali masih ingat bacaan kita tadi, bacaan yang dikisahkan oleh 4 Injil. Semuanya mengisahkan ini. Adegan yang pertama dari sebuah babak yang panjang yang dimulai dari hari Minggu Palem berakhir pada Jumat Agung dan kemudian klimaksnya pada Minggu Paskah. Saudara, ketika Yesus dan rombongannya menuruni Bukit Zaitun, mereka semua, murid-murid dan semua orang yang ikut dikuasai oleh emosi yang meluap-luap dalam kegembiraan, dalam pujian yang gegap gumpita yang tadi didramatisasikan oleh anak-anak kita. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Hosana. Murid-murid antusias. Orang banyak semuanya menyambutnya. Bahkan mereka menggelar jubah mereka di jalan. Ranting-ranting agar Yesus berjalan di atasnya. Mereka mempunyai ekspektasi yang tinggi atas Yesus. Saudara bisa membayangkan Yesus yang sudah terkenal di mana-mana, Yesus yang mampu melakukan ini dan itu, Yesus yang sangat bijak mengkritik para Farisi dan ahli Taurat dan sebagainya, luar biasa. Yesus yang berkuasa, bahkan mencelikkan orang buta, membangkitkan Lazarus yang mati. Sehingga ketika datang diharapkan, wah datang dengan luar biasa. Dulu waktu kecil saudara saya tinggal di kota kecil dan tidak ada televisi. Atau belum ada di kota Salatiga. Jadi kalau Anda soalnya 10, Anda dapat 7, salah 3 ya. Kalau soalnya 5 minta maaf, dapat 4. Dulu kami mendengarkan siaran hiburan itu hanya dari sebuah radio. Radio listrik dengan lampu-lampu, ada mata kucingnya. Kalau yang jadul-jadul mungkin masih ingat ya, kalau channelnya bagus, wah menyala mata kucingnya itu dengan jernih. Kalau siarannya gelombangnya teler ya redup lah begitu ya. Nah ada seorang penyiar yang dia selalu memberitakan warta berita maupun berita olahraga. Suaranya dalam, besar ya.
Mungkin yang jadul-jadul masih ingat. Dia selalu sangat semangat dan suaranya empuk sekali. Waktu mendengar suaranya, kan nggak lihat gambarnya. Saya membayangkan dia adalah seorang yang tinggi besar, gagah perkasa seperti Bima begitu ya. Werkudara, itu kalau orang Jawa bilang. Dengan kumis yang melintang seperti Eros Jarot begitu, tapi badannya seperti binaragawan begitu loh, bayangan saya. Lalu kami pindah ke Jakarta. Ada TVRI. Ya. Dan ada penyiar yang suaranya saya sangat kenal. Tapi kerempeng. Kumisnya juga nggak meyakinkan sama sekali. Saudara mungkin masih ingat ya, Sambas namanya. Suaranya mantap, tapi sosoknya tidak sesuai dengan dambaan saya. Lalu bagaimana? Apakah lalu saya nggak mau lagi mendengarkan Sambas membaca berita dan menyiarkan berita olahraga? Kalau saya anak kecil yang bodoh, ya mungkin begitu yang terjadi. Tapi kan tidak, ya tetaplah saya menikmati bagaimana Sambas melakukan tugasnya. Nah, orang-orang banyak itu pada umumnya mengharapkan seorang Yesus yang mampu ini dan itu sebagai sosok yang luar biasa. Sehingga mereka sangat kecewa. Kok ternyata biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja pakai jubah putih. Jadi bagaimana ini? Kecewa. Kekecewaan yang kemudian membawa mereka terpengaruh oleh banyak orang, seminggu kemudian ikut meneriakkan salibkan dia. Itu yang kita baca di pasal 26. Dari sangat suka, dari memuja-muja, hosana dan sebagainya, kemudian sangat tidak suka, benci bahkan. Dari hosana, salibkan dia. Tetapi saudara, tidak semua punya ekspektasi atau dambaan yang senaif itu. Sebagian dari mereka, dan kalau boleh saya katakan sebagian besar dari orang Yerusalem pada waktu itu, punya ekspektasi yang bukan sekadar emosional. Punya ekspektasi yang betul-betul mereka hayati. Yaitu apa? Ekspektasi seperti kalau kita bicara pilkada, ekspektasi kita terhadap para paslon. Ekspektasi kita kepada kehidupan di depan nanti dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang didambakan dari Yesus, saudara tahu semua, adalah Yesus sebagai penyelamat Israel. Yesus sebagai sosok yang akan memimpin umat untuk memulai perjuangan, revolusi, pembaruan dengan menggulingkan penjajahan kekaisaran Roma. Ini ekspektasi yang luar biasa, saudara. Ekspektasi yang rasanya tidak mungkin, tetapi pada diri Yesus yang penuh dengan kuasa mestinya bisa. Saudara bayangkan kekuasaan para kekaisaran Romawi yang direpresentasikan oleh Pilatus dan pasukannya, yang punya benteng besar sekali di Kaisaria, itu adalah sebuah raksasa yang tak terlukiskan. Pusatnya di Roma. Ini betul-betul imperium. Ini betul-betul kekaisaran yang mampu menjadikan seluruh kekaisarannya dipaksa untuk berbahasa Yunani. Sehingga bahasa Ibrani mulai terdesak, budaya Ibrani terdesak, bahkan ibadah Ibrani, orang Yahudi. Berat, luar biasa. Tetapi mereka menginginkan agar Yesus bisa menjadi tokoh yang menyelamatkan mereka. Dengan kuasanya, dengan kebijakannya, dengan kepemimpinannya. Oleh karena itu, saudara, mereka menyambut dengan sangat luar biasa. Tolong dicatat bahwa mereka mengatakan Hosana. Apa artinya Hosana? Bebaskan kami.
Bebaskan kami, angkatlah kami dari keadaan yang tidak menyenangkan ini. Hosana, Engkau yang datang dari Tuhan, yang akan menjadi Sang Mesias, yang datang dari Tuhan dan menyelamatkan umat. Oleh karena itu setelah hingar-bingar Minggu Palem selesai, mereka mengikuti apa yang terjadi pada diri Sang Yesus. Dan ternyata mereka kecewa. Karena sama sekali dia tidak hendak memobilisasi massa untuk memberontak. Sama sekali tidak. Tetapi dia tetap melakukannya. Apa yang dilakukannya sebagai utusan Bapaknya yang di sorga. Oleh karena itu mayoritas yang mengharapkan Yesus menjadi penyelamat Israel, mereka kecewa dan dengan sangat keras meneriakkan, salibkan dia. Saudara, Yesus datang dengan agendanya sendiri. Yesus datang tidak hendak sekadar memenuhi ekspektasi orang Yahudi. Yesus datang menghadang penderitaannya di Yerusalem. Dan sebetulnya perjalanan masuk Yerusalem kali ini adalah perjalanan menuju ke penderitaan bahkan kematiannya. Ia datang dengan agendanya sendiri sebagai Raja Damai. Oleh karena itu alih-alih naik kereta perang atau kuda yang berzirah, Yesus naik keledai beban. Alih-alih memakai baju panglima perang, dia memakai jubah putih. Karena dia datang untuk membawa damai. Dia datang bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan. Bahkan dalam bacaan Yesaya tadi disebut dia adalah Ebed Yahweh. Itu artinya hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang tadi kita baca memberi diri untuk dipukul. Memberi pipi kepada orang yang hendak mencabut janggut. Yang tidak menyembunyikan muka ketika diludahi, dinodai. Yang memberi diri menderita. Dan itu sebabnya dalam bacaan Filipi tadi dikatakan dengan sangat luar biasa. Yesus adalah Tuhan yang mengosongkan dirinya. Saudara, istilah ini dalam bahasa Yunani, kenosis, itu gambarannya sangat vivid ya, sangat hidup. Seperti botol aqua yang gak ada airnya. Sudah dituang sampai habis, tetes yang terakhir aja masih digoyang-goyang sampai keluar semua. Lalu apa gunanya botol itu? Kecuali untuk pemulung. Dan mungkin yang suka recycling. Nggak ada. Botol itu sangat berharga ketika dia ada airnya. Bisa memberi kita kesegaran. Bisa membebaskan kita dari dahaga. Tetapi ketika kosong tidak ada. Dan itulah yang digambarkan oleh Paulus tentang karya Kristus. Ia mengosongkan dirinya. Jangan salah ya saudara, kata kerjanya ini aktif. Bukan dikosongkan, tapi dia mengosongkan dirinya sendiri. Dikatakan dia mau menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi hamba. Dia tidak memperhitungkan bahwa dia adalah Sang Kristus. Tetapi dia mau menjadi sama, bahkan menjadi hamba. Hamba yang menderita demi ketaatannya. Hamba yang rela menderita demi manusia dan segenap cipta. Hamba yang tidak mau datang dengan kekerasan, tapi sebaliknya dengan rendah hati. Dalam segala kerendahan. Digambarkan juga di Yesaya, saudara,
Dan di Yehezkiel juga bahwa dia seperti domba yang mau dipotong woolnya, bulunya, dan dia dengan taat berdiri diam ketika semua digunting. Seperti hewan yang mau disembelih, tidak bisa berkata dan berbuat apapun. Saudara, maka sekarang pertanyaannya adalah, orang Yerusalem gagal menyelaraskan dambaan mereka dengan kenyataan. Ternyata Yesus tidak datang seperti yang mereka harapkan. Pertanyaannya lalu bagi Anda dan saya, bagaimana dengan Anda dan saya hari ini? Apa saja dambaan Anda dan saya yang kita gantungkan kepada Tuhan? Saya kira kita tidak separah orang-orang Yerusalem. Tapi tidakkah kita juga punya ya dambaan dan keinginan-keinginan tertentu? Tuhan, sampai kapan ya saya mesti menderita seperti ini? Sampai kapan ya saya mesti bergumul dengan kesulitan-kesulitan ini? Sampai kapan saya harus bergumul dengan penyakit ini? Boleh nggak punya dambaan sembuh? Punya dambaan terbebas dari masalah? Boleh dong ya. Apalagi Yesus kan mengatakan ya, carilah maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lah kami sudah mengetuk loh bertahun-tahun nih Tuhan. Bagaimana ini? Kami sudah meminta berlutut setiap malam. Tidak terjadi apa-apa. Pertanyaannya lalu bagaimana? Ketika ekspektasi itu ditopang oleh firman, ayat-ayat, apalagi kalau kita mengikuti kebaktian di mana-mana, waduh, kesaksiannya heboh sekali begini begitu. Kok kenyataan kita beda ya? Terus gimana? Apakah kita mau terus berpegang pada dambaan itu? Sehingga akhirnya kita cenderung untuk seperti orang Yerusalem, kecewa. Dari kecewa mulai marah. Mulai tidak merasakan apa-apa dalam doa dan ibadah. Dan pada akhirnya kita memunggungi gereja. Atau bagaimana? Padahal kita tahu bahwa itu semua bagian dari kehidupan. Tidak ada loh orang yang hidupnya tuh beres semua. Gak pernah ada masalah. Kelihatannya dari luar begitu ya. Oh itu enak banget ya itu ya. Dari kecil sampai tua tuh kok sugih. Sugih itu ya artinya ya. Apalagi sugih arto. Sugih itu kaya ya. Arto itu uang. Astaga itu. Tapi kita kan nggak tahu dia apa yang ada di dalam batinnya, apa yang ada dalam benaknya, kita nggak tahu. Kita hanya lihat luarnya karena kita hanya mau melihat apa yang mau dan ingin kita lihat. Itu masalahnya. Sesuai dengan dambaan kita. Itu yang kerap kali terjadi. Gak ada loh saudara orang yang hidupnya sehat melulu. Apa lalu kita karena kita anak Kristus, anak raja, kita nggak boleh naik angkot. Ya kan? Memang kalau di Bogor naik angkot lama nyampainya ya. Macet, ya kan? Nah, apa nggak boleh orang Kristen itu sakit pilek? Apa sedikit-sedikit, Tuhan pilek, Tuhan berlutut. Terus Tuhan cuman senyum, minum Panadol gitu. Ya tuh, hujan Tuhan tolong berhenti dong, nanti gimana ini kebaktian kita. Tuhan bilang apa? Ambil payungmu. Gitu. Ini bukan cuma pilek, sesek nafas ke rumah sakit. Gitu. Iya enggak? Atau menolak, kita
ngeyel, ngotot, memaksa Tuhan untuk menyembuhkan kita menurut cara yang kita inginkan. Nah saudara, tidakkah mestinya kita tidak beragenda sendiri? Alih-alih menyalahkan Tuhan, marah sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan kok mengizinkan? Itu biasanya istilahnya yang sangat hot ya, dipakai. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kalau yang baik-baik kok nggak tanya ya? Tuhan, saya dapat BMW seri 5. Kok Tuhan mengizinkan? Kok nggak tanya ya? Ketika kesleo kakinya udah marah-marah tanya. Apalagi ketika BMW kita hilang ya. Bajai merah warnanya itu ya BMW. Ini kan nggak fair sama Tuhan. Tidakkah mestinya kita bertanya setiap situasi dalam kehidupan ini? Ketimbang kita beragenda sendiri, tidakkah kita mestinya bertanya, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dari saya dalam situasi ini? Jadi bukan saya yang menuntut engkau harus begitu dan begini, tetapi saya yang menuntut dari diri saya sendiri. Untuk menyelaraskan situasi ini dan bertanya kehendak Tuhan apa dalam situasi ini. Saudara, banyak loh orang yang mampu melakukannya. Saudara, saya mendampingi sebuah grup penyandang kanker. Mereka bermacam-macam stadiumnya dari yang awal sampai yang paling gawat. Tetapi mereka selalu dengan penuh semangat berbagi pada teman-teman yang lain, menguatkan ketika ada satu sedang stres karena menghadapi kemoterapi, mereka mengunjungi beramai-ramai padahal dia sendiri sakit. Kok bisa? Karena mereka sudah berdamai. Mendamaikan, menyelaraskan dambaannya dengan kehendak Tuhan. Mengganti kacamata dambaan yang sempit dengan kacamata ketaatan. Tidak lagi bertanya mengapa, tetapi apa yang Tuhan kehendaki dari saya. Mempertimbangkan pertanyaan tentang kehidupan melalui kacamata ketaatan dan sesuai tema kita hari ini, kelembutan. Sebab jangan lupa saudara bahwa hari ini pesan yang juga sangat penting adalah Anda dan saya mempersiapkan diri dalam minggu-minggu prapaskah ini untuk menghayati apa makna yang sesungguhnya bagi Paskah, bagi Anda dan bagi saya secara pribadi juga. Dan gagasan yang paling utama tadi dikatakan berkali-kali ya, pendamaian itu bukan hanya buat kita sendiri, tapi kita harus mewartakannya. Dan gagasan yang mendasar dari Paskah dan sambutan kita terhadap Paskah adalah panggilan untuk meneladaninya. Kita semua tahu, yakin ya, kalau enggak katekisasi lagi. Ya toh? Dan susah ini kalau katekisasi udah tua-tua gini ngeyel semuanya ya. Kalau anak-anak lebih oke ya. Tapi apa sih gagasan dasar dari meneladani Kristus? Kristus yang memerangi peperang dengan kelemah lembutan, dengan kerendah hatian dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang Kristus marah juga. Ya toh, waktu jualan di Bait Allah ya. Tapi kalau jualan di depan itu lain ya, nggak apa-apa ya. Soalnya biasanya buat pendeta nanti ada ya. Oke, tapi kembali ke laptop. Apa sih gagasan yang paling mendasar dari meneladani Kristus? Menurut saya ini kelihatan. Saya kalau mau pakai yang lebih besar nanti tidak proporsional. Apa ini? Salib ya. Apa salib artinya bagi Anda dan saya? Yang pasti ini adalah jati diri kita, identitas kita.
Ya kan? Salib ini mengasosiasikan kita dengan Kristus. Oke, setuju. Ya. Makanya salib macam-macam ya, kita pakai di mana-mana ya. Pendeta pakai salib, di sini ada salib gede. Oh, ini enggak begitu gede, aman. Saya kemarin berkhotbah di sebuah gereja yang salibnya besar sekali. Saya deg-degan kalau jatuh, ya. Di Pondok Indah nggak ada soalnya yang besar gitu ya, biasa aja. Tapi apa ya cuman itu. Lalu kalau yang ibu-ibu pakai biasanya kecil ya. Tapi dari jauh kelihatan. Apalagi kalau matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, ya toh. Sampai kalau mau lihat mesti pakai kacamata hitam. Oh iya, salib itu ya. Saking kinclongnya berliannya itu loh ya. Tapi apa sih sebetulnya simbol itu? Saudara sederhana ya. Saudara pernah lihat para pendeta ditabiskan? Ya. Dikalungkanlah salib. Kalau zaman dulu waktu belum pakai salib yang emas luar biasa itu ya. Berat sekali kan, kalau yang dari sinode kan dari emas ya. Mas Purboyo tapi bukan emas betul ya. Mengapa dikalungkan? Karena salib ini gagasan dasarnya adalah pengorbanan. Pengorbanan. Seperti Kristus yang mengorbankan dirinya mati bagi Anda dan bagi saya, bagi dunia. Itu sebabnya salib menjadi lambangnya. Bukan sekadar jati diri, bukan sekadar hiasan, harta benda dan sebagainya, tapi pengorbanan. Bukan pengorbanan ya, ini ada bahasa Indonesia singkat nih ya. Kalau kata korban dan kurban itu beda ya. Korban itu saya korban kemacetan, gitu ya. Sehingga saya telat datang ke gereja, gitu. Alasannya kan gitu ya. On the way ini macet, gitu. Korban. Tapi Yesus mengorbankan dirinya. Menjadi domba kurban yang sempurna. Mengosongkan diri. Mati bagi Anda dan bagi saya. Meneladani Kristus berarti yang pertama-tama mau siap mengorbankan diri. Demi ketaatan kita kepada Tuhan. Mengorbankan juga berbagai keinginan, dambaan dan apapun juga. Dan sungguh-sungguh mengikut Dia. Nah cuma ada catatan terakhir. Banyak orang yaitu salibnya lalu diubah menjadi salib yang menyenangkan. Ya, salib itu ya harus dipikul. Tapi orang suka membuat salib itu mudah. Jadi dikasih gagang, dikasih pegangan, dikasih empuk-empuk supaya enak ya. Saya pernah menghantar sebuah rombongan ke Yerusalem, lalu ada rombongan dari Amerika. Wah, gagah sekali. Mari kita mengikut salib, memikul salib seperti Tuhan Yesus. Tapi salibnya itu empuk, tipis, enteng, ya kan? Di enteng begini bisa salibnya. Bukan itu yang dimaksud. Ada seorang penulis Jepang namanya Koyama, dia bilang, masalah orang Kristen adalah seringkali salib-salib mereka itu dibikin pegangan yang enak supaya bawanya gampang. Salib itu tidak ada cara lain membawanya, haruslah dengan memikulnya seperti Kristus. Oleh sebab itu saudara mari, kita bukan hanya mendamaikan ekspektasi kita dengan kehendaknya, tapi mari kita siap untuk meneladani Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.